Halo semuanya, selamat sore, selamat kembali lagi di channel gua Vian Motovlog. Always share the story, share the journey. Hari ini kita mau cerita apa lagi ya? Ya sebenarnya sih masih banyak mau diceritain sih. Bahkan dari kemarin gue sudah berusaha untuk bikin beberapa video untuk gue bisa upload. Cuman ternyata gue masih terhalang oleh kesibukan pribadi ya. Ya di samping ini soalnya gue masih ada kegiatan biasa lah ya. Gue masih ada jualan juga, masih kerja juga gitu. Jadi gue lagi agak sibuk sehingga gue lagi agak susah nih bikin video. Makanya seharusnya gue upload itu sekitar hari Senin dan hari Jumat, tapi gue malah nguploadnya di hari Rabu dan kadang Sabtu. Oke, tapi nggak apa-apa, gue berharap gue bisa tetap konsisten di seminggu 2 kali ini. Oke, hari ini gue mau bahas tentang apa? Jadi ceritanya mungkin gue hari ini akan bahas tentang sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa menyatukan beberapa orang. Bahkan sesuatu ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi beberapa kondisi. Ya apalagi itu kalau bukan, ya betul sekali, hari ini kita mau bahas tentang kopi. Kenapa hari ini kita mau bahas tentang kopi? Karena gue punya sejarahnya sih tentang kopi. Maksudnya cerita pribadi lah tentang kopi, ya bukan sejarah tentang kopi, tapi berbicara tentang sharing pribadi mengenai kopi. Dan kopi ini, ya kenapa gue bilang bisa menyatukan beberapa orang. Coba deh kalau misalnya kita lagi pergi ke rumah orang atau kita lagi ngumpul sama orang di beberapa tempat, pasti selalu bilangnya, mau ngopi nggak gitu ya kan. Nah makanya daripada itu, sekarang gue lagi pengen nih ngebahas soal kopi gitu. Oke, berbicara mengenai kopi, selain untuk bisa mempersatukan beberapa orang, kopi juga bisa membuat apa ya? Bisa menjadi salah satu minuman yang membuat kita sebagai minuman persiapan sebelum latihan olahraga juga bisa, karena itu kafeinnya mengandung apa ya namanya ya, dongkrak gitulah. Tapi gue hari ini mau cerita dulu nih. Berbicara mengenai kopi kan setiap orang pasti punya selera ya. Ada yang robusta, ada yang arabica, terus ada yang seneng kopi dari daerah mana. Nah ini gue share nih pengalaman gue nih, kenapa gue bisa sampai minum kopi dan kopi mana aja yang menurut gue enak. Tapi at least gue pengen bilang bahwa sebenarnya semua kopi itu enak, tapi tergantung gaya kalian masing-masing ya. Kalian sukanya kopi yang seperti apa. Nah, gue itu sebenarnya nggak bisa minum kopi. Nah, gue itu bisa minum kopi itu karena waktu itu gue sebelum merit itu kan badan gue agak gendut ya. Jadi gue pengen nge-gym gitu. Nah, setelah gue inget-inget, gue pernah baca tuh Fat Burner gitu kan. Gue minum salah satu merek dari merek Fat Burner. Terus gue lihat kandungan tertingginya itu kafein. Nah, gue pernah minum itu kan sampai tremor gitu ya, gara-gara gue nggak ngerti tuh manfaatnya. Kayak yang gue tahu ya bisa mengubah lemak jadi tenaga gitu kan. Tapi setiap kali gue minum tuh gue selalu tremor setelahnya kalau gue nggak langsung makan. Jadi biasanya gue kalau mau minum fat burnernya, gue harus sudah ada makanannya tuh di sebelahnya. Nah akhirnya setelah gue research, gue baca-baca, ternyata kopi itu bisa membantu lah ya, bukan bikin. Kalau membikin kan artinya magic pill. Dia bisa membantu untuk mengurangi lemak dan bisa membantu mental fokus, bisa memberikan tenaga juga buat waktu kita nge-gym. Lalu akhirnya dari situ gue belajar minum kopi. Cuma karena gue memang lambungnya gak kuat, akhirnya gue minum kopinya yang sasetan dulu, yang biasa gitu loh, yang ada api-apinya gitu. Nah akhirnya gue minum tuh, akhirnya gue cocok gitu kan, pelan-pelan bisa ya, walaupun tetap ada kembung sih ya, tapi mungkin karena gramasi dari kopi tersebut gak banyak, udah akhirnya gue minum pelan-pelan. Nah kebetulan dekat tempat gue jualan dulu itu ada tempat jual kopi murni. Jadi yang kopi yang berasal dari biji kopi asli yang dari daerah mana gitu. Nah pertama kali itu gue ingat banget, gue beli kopi Toraja waktu itu. Nah kenapa gue pilih kopi Toraja? Karena dulu waktu gue pernah minum kopi di Glodok, gue kan ada penjual kopi yang nawarin tuh, mau biji kopinya yang dari mana kok gitu kan. Nah akhirnya gue belajar tuh, gue bilang kayaknya dari Toraja aja deh, karena menurut gue kayaknya kalau di tanah timur itu yang tanahnya masih bagus itu kayaknya kopinya bagus gitu. Akhirnya gue coba, gue bilang minta Toraja ya, ternyata kopinya cocok sama gue karena mungkin takarannya pas juga ya. Jadi kopinya cocok sama gue suka banget sama kopi Toraja. Kebetulan nggak lama kemudian, sekitar 2 minggu kemudian, teman gue pengen ikut juga tuh nge-gym bareng gue. Nah akhirnya gue tawarin lah dia, lu mau ngopi nggak gitu, sekalian bisa buat gini-gini, biasa lah gue cerita gitu kan. Akhirnya dia ngopi juga, tapi karena kita orangnya juga iseng, gue cerita juga tuh bahwa gue juga pengen nyobain kopi lain, kopi dari daerah lain. Nah gue pengen nyobain Flores waktu itu. Nah akhirnya dia juga iseng beli, waktu itu dia beli kopi apa ya, gue lupa juga tuh. Dia beli kopi dari daerah lain, jadi bisa dibilang kita juga udah tuker-tukeran kopi tuh. Gue udah beli kopi Toraja, gue udah beli kopi Flores, gue udah beli kopi Sidikalang, gue udah beli kopi Aceh, gue udah beli kopi Mandailing, gue udah beli kopi Jambi, dan gue udah beli kopi Siantar.
dan terakhir gue beli kopi Padang. Jadi akhirnya kita tuker-tukeran, dan bener sih maksud gue kopi ini ya seru aja gitu kalau ada teman ngumpul kita bisa minum kopi. Apalagi kalau kita minum kopinya selagi panas gitu ya. Nah itu enak banget tuh. Kita bisa minum satu sisip bahasanya apa sih ya? Seruput lah ya, seruput kopi panas gitu. Dan itu enak banget sambil ngobrol. Nah, menurut gua akhirnya sih sekarang sih cocoknya di ini ya, di kopi Padang gitu. Kenapa? Karena menurut gua selain harganya masuk dan kopinya juga nggak kalah enak gitu. Dan kebetulan ya karena gue juga melihat dari sisi harga ya gitu. Kopinya sih menurut gue yang kopi hitam gitu loh, mungkin Arabica kali yang namanya atau Robusta gue lupa. Yang kopi hitam, kalau misalnya Toraja itu masih menjadi kesukaan gue. Kalau nanti gue lagi pengen minum, biasanya gue sih tetap beli sih walaupun gue masih minum kopi Padang ini lumayan. Gue tetap minum kopi Toraja karena menurut gue kopi Toraja buat gue enak banget sih. Ini buat gue. Tapi semua kopi enak, tergantung kalian sukanya karakter kopinya itu seperti apa gitu. Nah, gue kenapa bisa ngalih ke kopi Padang? Karena waktu gue nge kan istri gue kan orang Padang. Jadi ketika gue ke Padang, gue minum kopinya, gue bilang gue kayaknya pengen coba ya kopi Padang ya. Cuman kan masih dibikinin orang ya. Jadi tingkat kekentalan kopinya itu masih belum pas sama gue gitu. Jadi gue coba beli satu bungkus itu kalau nggak salah sekilo, gue beli sekilo deh. Gue nggak setengah kilo, gue beli sekilo, gue bawa pulang karena gue bilang ya minum aja, nanti kan di rumah juga ada yang minum gitu kan. Dan akhirnya ya udah, gue beli, gue masak, gue takar sendiri, dan itu kopi nikmat banget. Gue nggak bohong tuh, kopi dari Padang tuh enak banget gitu. Nah setelah itu akhirnya gue kasih coba tuh teman gue yang ngajin bareng gue gitu kan. Nah ternyata dia juga cocok sama kopi yang gue kasih itu. Nah akhirnya sampai sekarang tuh gue minum kopi Padang gitu. Nah buat kalian teman-teman yang pengen nyobain kopi Padang, kalian bisa lihat nih bisa klik link yang ada di bawah. Gue nanti taruh di deskripsi, kalian bisa lihat langsung aja. Dan kopinya kayak gini nih. Nah kayak gitu. Nanti kalian kalau mau kalian coba aja gitu. Soalnya gue juga jual sih, karena saking gue sukanya akhirnya gue beli banyak dan akhirnya gue jual lagi. Ya beberapa teman gue sih yang udah gue kasih sih dia ngerasa cocok juga sama kopi gue ini. Lalu gue pengen bahas lagi buat teman-teman yang pengen minum kopi nih tapi kok kayaknya lambung gue nggak kuat ya. Nah gue share aja ini sedikit buat teman-teman yang pengen belajar minum kopi. Kalau memang kalian pengen benar-benar belajar bikin kopi, coba deh kalian minum itu mulai dari 8 gram dulu. Kalian timbang aja 8-10 gram kopi. Kalian bikin di sebuah gelas kecil. Gelasnya kayak gini nih, nanti gue kasih lihat ya. Nah ini gelas gue sih, nggak tahu kalau kalian gitu. Gelas gue yang kecil gitu aja. Nah gue belajar minum dari segitu dulu. Gue minum dari 8 gram, akhirnya gue naik jadi 10 gram. Nah akhirnya sampai sekarang gue biasanya minumnya 20 gram kopi. Nah itu buat gue udah pas banget sih, karena kan gue juga dibantu sama nge-gym ya. Gue ada nge-gym juga, ada fitness juga, sehingga gue butuh kafeinnya buat bantu gue di nge-gym itu. Nah buat teman-teman, kalau memang lambung nggak biasa memang harus dibiasain sih minum kopi. Kalau memang pengen menjauhi, lebih baik tidak. Bagi teman-teman yang punya alasan kesehatan, lebih baik tidak dijauhi gitu. Karena memang ya namanya kita minum kopi pasti kembung ya. Cuman kalau memang kalian pengen ngebiasain dengan alasan pengen nge-gym atau segala macam kayak gue gini, ya kalian bisa belajar dari 8 gram dulu. Kalau misalnya gue saranin, kalian suka kopi yang karakternya agak asam, Toraja sih menurut gue oke. Terus kalau misalnya kalian suka yang agak pahit, mungkin kalian bisa coba Sidikalang, kalian bisa coba Flores, atau mungkin kalian bisa coba kopi Padang gua. Harganya nggak gitu mahal dan menurut gue itu oke sih buat kalian coba. Nah nanti kalau kalian beli sama gue akan kasih tahu kalau misalnya mau bikin kopinya lebih enak tuh seperti apa caranya gitu. Ya ini sekedar share ya, gue sambil jualan juga lah ya, namanya juga usaha, maklum-maklumin aja, namanya sales, sempat tingkat marketing nih. Oke, lanjut. Jadi buat teman-teman kalau yang punya asam lambung, tadi gue juga gue punya pengen share bahwa kalau kalian punya alasan asam lambung, gue juga mau share juga nih tentang kalian yang buat asam lambung. Banyak orang yang mikir bahwa kalau misalnya asam lambung tuh harus bagaimana. Nah gue juga masih punya asam lambung yang suka kumat-kumatan, makanya gue minum kopinya sekarang untuk saat ini sekitar 1 bulan ini lagi gue turunin. Tadinya gue intensitas gue tinggi banget minum kopi, tapi gue lagi turunin. Nah buat kalian yang merasa punya mah, kalian belajar bahwa kalian kalau setiap bangun kalian jangan begadang. Kalau bisa kalian jangan begadang, itu nomor 1, karena itu akan mengacaukan metabolisme. Di saat istirahat dia harus bangun, dia istirahat gitu kan. Nah yang kedua, lu makannya dirutinin.
tapi di porsi kecilnya aja gitu. Jadi kayak misalnya lu makan nih biasanya satu porsi nih, kayak gue kan biasa makan satu porsi warteg biasanya. Nah senormalnya lah biasanya kan, nah satu nasi dua sayur terus satu lauk gitu kan. Nah kalian bisa jadi 2 kali makan atau jadi 3 kali makan, nggak apa-apa nggak kenyang, tapi 2 jam sekalian kalian isi itu makanan supaya misalnya perut kalian tuh lebih enak. Nah apa aja mesti dihindari sih kalau misalnya orang sakit mah? Nah yang pertama nih kalian harus ingat nih, sudah pasti kopi, teh, sama susu itu kalian harus hindari. Terus gue minum apa dong? Ya kalian harus rajin banyak minum air panas, air hangat yang cenderung agak panas ya. Kalian harus rajin-rajin minum air panas. Bahkan air biasa pun kalau bisa untuk sementara, kalau asam lambungnya lagi tinggi jangan dulu gitu, dihindarin dulu. Nah terus kalau makanan apa dong yang perlu dihindarin? Yang pertama kalian perlu hindari makanan-makanan yang berlemak tinggi. Yang kedua kalian hindari makanan-makanan yang jeroan-jeroan gitu, terus santan. Terus kalian hindari makanan-makanan yang apa ya, yang tinggi akan asam. Nah, pokoknya santan, asam tinggi. Terus roti, mie, kue tiaw, bihun gitu-gitu tuh kalian hindarin dulu deh. Kalau bisa kalian tuh makan nasi plus sayur aja dulu, atau misalnya makanan yang karbonya kompleks. Kalau bisa malah kalian bisa makan oatmeal. Oatmeal aja tuh. Oatmeal bagus banget tuh kalau buat asam lambung. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa makan oatmeal gitu aja ya, masih mesti harus pakai additional topping gitu, mending jangan sih. Lebih baik kalian makan nasi pakai sayur biasa aja. Hindari, ingat ya, teh, kopi, susu, air es, terus es krim, pokoknya semua yang mengandung hal kayak gitu jangan. Roti, mie, kue tiaw, bihun, santan, lemak, kalian hindari dulu deh. Puasa dulu deh, karena sebenarnya kalau misalnya kalian sakit mah itu dinding lambung kalian itu lagi tipis, lagi luka gitu. Jadi kalau misalnya kalian masukin lagi malah jadi tambah luka. Nah untuk bisa bikin dinding lambung itu tebal lagi itu butuh waktu, makanya kalian harus puasa dulu, puasa makan makanan yang aneh gitu. Nah yang punya hobi kopi juga sama, kalian juga jangan dulu minum kopi gitu. Tapi kalau nanti kalian udah sembuh ya kalian mau minum kopi lagi ya nggak masalah juga gitu ya. Pokoknya kalian stay safe aja, karena sekarang kayaknya yang gue lihat bahwa lagi banyak nih yang kena asam lambung ya, gue lihat ya. Apa mungkin jadi penyakit yang cukup familiar ya di antara kita ya. Soalnya nyokap gue juga kena asam lambung, gue juga kena asam lambung, istri juga kena asam lambung, rata-rata keluarga gue juga kena asam lambung sih. So kalian jaga kesehatan. Kopi memang bisa mempersatukan kita, bisa bikin kita ngobrol lebih hangat, bisa bikin kita lebih apa ya, lebih mental fokus. Ada berbagai manfaat lah. Secangkir kopi, kalian bisa googling bahwa secangkir kopi itu manfaatnya banyak banget. Tapi di balik itu kalian juga harus tetap jaga kesehatan. Kalau kalian punya alasan kesehatan, jangan dipaksain harus minum kopi. Minum kopi boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Menurut gua sih itu aja sih dari gua sih ya. Ya sudah, pokoknya kalau kalian ada sharing apa yang kalian pengen tahu tentang mengenai kopi, ya coba kalian ngobrol aja. Kalian share aja. Kalian pengen punya pengalaman apa, kalian pengen share kopi apa yang menurut kalian enak. Terus cara masak. Oh ya, gue belum share cara masak ya, gue lupa lagi. Ada 2 hal, ya gue nggak tahu sih ya. Menurut gue, kalau bikin kopi itu yang enak itu malah sekarang dimasak. Jadi air mendidih gitu ya. Terus lu masak sampai dia turun buihnya, terus baru lu hidangkan gitu. Menurut gue kopinya malah jadi lebih kental, lebih enak sih. Kalau misalnya kalian punya kebiasaan minum kopi langsung seduh juga nggak apa-apa, karena biasanya kan kalian juga begitu. Tapi kalian kalau misalnya punya kesempatan pengen coba deh. Hasilnya akan beda sih menurut gue. Ya nggak tahu ya, mungkin mindset atau mungkin apalah. Tapi menurut gue tetap lebih enak kalau misalnya kopi itu seduh dimasak. Tapi ada beberapa kopi yang menurut gue lebih cocok langsung diseduh. Jadi tergantung karakter kopi itu sendiri gitu. Kalau kopi Padang biasanya sih gue masak, kayak Sidi Kalang cocoknya dimasak. Kalau misalnya gue biasanya minum Toraja itu biasanya diseduh gitu. Jadi masing-masing beda tuh cara penyajiannya menurut gue sih ya, dari orang awam. Ya kalau salah ya maaf, namanya gue cuma suka-suka minum kopi, bukan ahlinya kopi. Jadi tinggal kesukaan kalian dah seperti apa. Ya udah kalau gitu ini sekian video dari gue lagi mau OTW balik. Ini kayaknya gue jalan udah kejauhan banget, jadi gue mau balik dulu. Sisanya stay safe ya buat teman-teman yang lagi mungkin kalau ada asam lambung. Buat teman-teman yang nyari kopi, tadi gue udah share juga beberapa rekomendasi kopi.
Ya kalau kalian mau coba silahkan coba. Kalau misalnya mau tanya belinya di mana, gue cuma ada kopi Padang sih. Kalau kalian mau tanya belinya kopi lainnya di mana, kalian tinggal komen aja atau kalian tinggal DM di Instagram gue. Nanti gue akan kasih salah satu distributor atau salesnya sih. Bukan sales sih sebenarnya. Jadi admin yang jual kopi itu dia bisa dikirim by online juga. Oke kalau gitu terima kasih buat semuanya yang udah nonton video gue. Terus stay tune ya, jangan bosan-bosan ya, namanya kita bikin channel itu kayak penjalin hubungan, kadang naik turun, kadang ada trade yang bukan trade sih, kadang ada video menyenangkan, ada juga video yang ya flat gitu. Stay tune, tetap dukung channel ini. Next kita mau bahas apa lagi akan kita nantikan aja lah, pokoknya gua akan coba bahas yang cukup menarik di minggu depan. Thank you buat semuanya, stay safe everybody, dan God bless everyone, bye bye.